Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat sekalian, terutama para pecinta elektronika jadul, elektronika klasik. Saya akan lanjutkan pembahasan tentang dasar elektronika, masih di buku yang sama, dari buku jadul, buku klasik zaman SMP saya dulu ini ya, yang ditulis oleh DRS R. Sudono Noto Adiwiono dan DRS Sunardi. Buku tahun 82 ini ya. Di pembahasan sebelumnya sudah saya ulaskan dari buku ini, yaitu fungsi transistor sebagai penyearah, di mana transistor di sini adalah semikonduktor yang terdiri dari dua lempeng germanium, yaitu jenis P dan N. Jenis P ini adalah positif, N negatif, sehingga arus listrik hanya bisa mengalir ke satu arah, yaitu dari arah P ke arah N, sehingga di sini transistor berfungsi sebagai penyearah. Nah, selanjutnya adalah transistor yang seperti kita kenal ya, terdiri dari tiga lempeng germanium. Ini fungsinya tidak hanya sebagai penyearah, tetapi juga berfungsi sebagai penguatan, baik penguatan arus, tegangan maupun sinyal suara, dengan memanfaatkan emisi oleh kaki emitor yang diubankan ke kolektor, sehingga input dari kaki B atau basis akan dikuatkan baik di emitor maupun kolektor. Baik, pembahasan transistor sebagai penguat ini sesuai dengan agenda di buku ini diawali dengan pengenalan mengenai jenis transistor, yaitu ada dua jenis transistor, jenis PNP dan NPN. Gabungan antara germanium P, kemudian germanium N, dan germanium P lagi secara berturut-turut adalah prinsip dari transistor PNP. Gabungan antara germanium jenis N, germanium jenis P, kemudian germanium jenis N lagi secara berturut-turut adalah prinsip dari transistor NPN. Pekerjaan penggabungan ini tentu tidak dapat kita lakukan sendiri di rumah, tetapi dilakukan oleh pabrik transistor. Nah, ini adalah ilustrasi gambar dua buah transistor. Yang kiri ini transistor jenis PNP, yang kanan adalah jenis NPN, di mana yang di tengah itu adalah selalu kaki basis, namanya disimbolkan dengan huruf B, sedangkan kedua kaki yang lain itu ada yang bertindak sebagai emitor yang disimbolkan dengan huruf E, dan kolektor yang di sini disimbolkan dengan huruf K. Ya. Pada prinsipnya antara transistor PNP dan NPN, perbedaannya hanya pada kutub-kutubnya. Tiap lapisan germanium yang terdapat pada transistor berturut-turut diberi nama, tadi udah ya, emitor, basis, kolektor. Jadi ini tadi kita masih membahas tentang jenis germanium, germanium jenis P atau positif, dan germanium jenis N dengan susunan-susunan yang seperti ini. Kalau yang di tengah itu germanium jenis N seperti gambar kiri, maka dia akan menjadi transistor jenis PNP. Tapi sebaliknya, kalau yang di tengah adalah germanium jenis P, maka dia akan menjadi transistor NPN. Ini adalah gambar ilustrasi wujud transistor
aslinya. Di dalam tubuh transistor terdapat 3 lapisan germanium berturut-turut, tadi udah ya. Masing-masing lapisan dilengkapi dengan penghubung berupa kawat yang muncul keluar dari tubuh transistor sebagai kawat kontak. Pada transistor PNP, lapisan yang tengah adalah germanium N yang menjadi basis. Kedua lapisan tepi adalah germanium P. Yang satu menjadi kolektor dan ujung yang lain menjadi emitor. Pada transistor jenis N, lapisan germanium P berada di tengah dan dia menjadi basis. Sedangkan lapisan germanium M di kedua tepinya menjadi emitor dan kolektor. Pada transistor emitor bertugas untuk menimbulkan elektron-elektron atau emitor penimbul. Kemudian kolektor bertugas untuk menyalurkan elektron-elektron keluar dari transistor. Kemudian basis bertugas untuk mengatur gerakan elektron dari emitor terus keluar dari transistor melalui kolektor. Istilah basis dipakai karena germanium yang di tengah adalah dipakai sebagai dasar, di mana dilekatkan germanium-germanium yang lain di sisinya. Masing-masing kaki transistor yang berupa kawat tersebut disebut elektroda transistor. Jadi elektroda transistor bernama basis, kolektor, dan emitor. Demikian ya pengenalan jenis transistor. Pengenalan jenis ini penting karena dalam konstruksinya nanti tentu ada perbedaan ya antara jenis PNP dan NPN di dalam pemakaian, terutama dalam penyambungan ke sumber tegangannya. Selanjutnya akan diulas di buku ini, yaitu tentang konsep lampu tabung ya. Sehingga dengan memahami konsep lampu tabung atau vacuum tube, kita bisa tahu perbedaannya dengan transistor. Prinsip pekerjaannya seperti apa? Sebenarnya tidak jauh beda ya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Tetap bersama channel klasik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.